Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius bab kita yang baru ya. Nah, dalam koordinat kartesius itu kenapa dikatakan kartesius? Karena yang menemukannya adalah seorang yang menjadi dinamo kartesius. Kalau kita melihat tentang koordinat, itu kita ingat tentang sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X dan sumbu Y seperti yang ada pada video kita ini yang kamu lihat ini, itu ada sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini inilah disebut dengan sumbu X atau orang bilang ini absis. Jadi sumbu X itu sumbu absis, lalu ini disebut sumbu Y atau yang disebut dengan ordinat. Ya, ordinat. Jadi kalau sumbu X itu absis, sumbu Y itu ordinat. Nah, di dalam diagram kartesius ini ada dua sumbu Y yang sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan. Dan di mana titik potongnya itu adalah titik O atau titik koordinatnya adalah 0,0 ya, 0,0. Ya, artinya berada pada titik 0 sumbu X dan berada pada titik 0 sumbu Y. Di dalam diagram kartesius ini kita memiliki 4 kuadran. Ini yang disebut kuadran pertama di mana X-nya positif ya. X-nya positif, terus Y-nya juga positif ya. Karena itu nilai apapun nanti ketika gradien kemiringan garis, pada di sini juga nanti nilai positifnya ada ya. Lalu ini disebut dengan kuadran kedua. Kuadran kedua ini X-nya negatif, lalu Y-nya positif. Lalu berikutnya adalah kuadran ketiga, di mana pada kuadran ketiga ini X-nya bernilai negatif, lalu Y-nya juga bernilai negatif. Yang terakhir adalah kuadran keempat ya. Kuadran keempat ini X-nya bernilai positif, lalu Y-nya bernilai negatif. Ya, jadi ini kalian harus ingat di dalam diagram kartesius ya, karena kita masih SMP itu hanya dua sumbu aja, sumbu X absis dan sumbu Y ordinat aja. Ya, nanti ketika kita belajar dimensi 3 SMA nanti ada sumbu Z ya. Nah, di dalam diagram kartesius ini dua sumbu itu berpotongan pada satu titik disebut titik O, yaitu memiliki titik koordinat 0,0. Artinya berada pada titik 0 sumbu X dan berada pada titik 0 sumbu Y. Nah, di dalam diagram kartesius ini ada 4 kuadran ya. Yang pertama kuadran 1 sebelah kanan atas ya, X-nya positif, Y-nya positif. Lalu yang sebelah kiri atas itu kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Lalu kuadran ketiga itu sebelah kiri bawah, yaitu X-nya negatif, Y-nya negatif. Lalu kuadran keempat itu berada pada sebelah kanan bawah, yaitu X-nya positif dan Y-nya negatif. Apakah dikatakan X sama dengan positif? Itu ketika dia berada di sebelah kanan titik 0. Jadi ketika semakin ke kanan, maka dia semakin positif atau semakin besar ya. Sedangkan semakin ke kiri dari 0 ya, titik sumbu yang berada di sebelah kiri 0 itu adalah negatif atau dia lebih kecil ya, semakin ke kiri semakin kecil. Semakin ke kanan semakin besar. Nah, sedangkan disebut dengan Y positif itu ketika di atas titik 0 ya, di atas titik 0 ini berarti Y-nya positif ya, Y positif dan nilainya itu semakin lebih besar. Semakin ke atas nilai angkanya semakin besar. Lalu dikatakan dia negatif, Y negatif itu jika dia di bawah titik 0. Di bawah 0 berarti negatif 1, negatif semua ya. Berarti ini disebut dengan Y negatif, di mana nilainya akan semakin kecil. Walaupun dia angkanya seperti 5 dengan 4, misalnya 5 dengan 4, 5 angkanya lebih besar, tapi karena dia berada di bawah
berada pada sumbu Y di bawah 0, maka nilai dari negatif 5 itu lebih kecil daripada nilai negatif 4. Sampai sini tolong dipahami ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kita lihat yang berikutnya adalah sebuah grafik Cartesius ya, grafik atau koordinat Cartesius. Beberapa titik di sini kamu lihat ada sumbu, di sini ada sumbu x-nya, lalu di sini ada sumbu y ya. Nah, tadi sudah dijelasin kalau semakin ke kanan dari titik 0 dia nilainya positif, semakin ke kiri dari nilai 0 dia nilai negatif, di atas 0 dia positif, y positif, di bawah 0 dia adalah y negatif. Di sini kamu melihat ada 4 titik koordinat, yaitu titik E, titik F, titik G. Nah, bagaimana menentukan titik koordinat dari E ini? Absisnya berapa? Ya, terus ordinatnya berapa gitu loh. Nah, di sini E ini dia x-nya berapa? X-nya itu coba dari 0 dia berapa langkah, berapa kotak? 1, 2, ya kan? 2 di sini dia kan. Maka di sini x-nya positif 2. Terus y-nya berapa? Y-nya tuh dari 0 ke atas ada berapa? Nah, ya 1, 2, ya kan, jatuh di angka 2, maka di sini positif 2. Maka titik koordinatnya adalah, titik koordinat E adalah 2,2. Paham ya? Lanjut ya, contoh yang berikutnya. Di sini F. F ini dia memiliki X-nya berapa? X-nya berapa? Dia berada pada posisi dari mana sebelah kiri 0? Dia berada pada 2 langkah atau pada posisi jatuh di angka negatif 2, maka X-nya sama dengan negatif 2. Sedangkan Y-nya bagaimana? Y-nya itu nilai Y-nya adalah berapa? Iya, 1. Sehingga titik koordinat F itu adalah pada koordinat negatif 2 dan 1 ya. Aksisnya negatif 2, ordinatnya 1. Titik koordinat F adalah negatif 2,1. Nah, ini lanjut ya yang G. Kalau yang G bagaimana? Nih yang G apa? Yang G itu X-nya berapa? X-nya dari 0 dia berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, jatuh pada negatif 3 kan? Berarti X-nya negatif 3 ya. Lalu Y-nya bagaimana? Y-nya dia berada pada sumbu Y itu jatuh pada angka berapa? Nah, turun lagi 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke bawah 0 berarti negatif 3. Dengan demikian ya, titik koordinat sumbu G itu adalah negatif 3, negatif 3. Absisnya negatif 3, ordinatnya negatif 3. Ya, paham ya? Jadi coba kamu latih lagi. Nah, sekarang misalnya kalau Miss bikin di sini. Di sini misalnya Miss ganti ya. Nah, misalnya di sini. Ini titik A misalnya, titik A. Titik A ini berapa sih koordinatnya? Ya, titik koordinatnya langsung aja kita ya, karena dia berada 3 langkah di samping 0, berarti dia negatif 3. Jadi X dulu ditulis ya, baru Y. Jadi dalam menuliskan titik koordinat, itu yang ditulis X-nya dulu, baru Y ya. Lalu dia di atas 0 ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti dia sini Y-nya 4. Berarti titik koordinat dari titik A adalah negatif 3,4 ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya di sini. Nih. Misalnya ini titik B. Titik B ya. Ini misalnya titik B.
Nah, titik D ini titik koordinatnya berapa? Tentu ada X, ada Y kan. Nah, dia pertama X-nya tuh dari di mana posisinya? Sebelah kanan 0, berarti positif. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 langkah, berarti X-nya sama dengan 4. Terus dia di bawah Y-nya di mana? Di bawah apa di atas? Oh, di bawah. Ya, berarti berapa langkah dia di bawah? 1, 2. Berarti dia di bawah 0, berarti negatif 2 gitu. Paham ya? Satu lagi misalnya Miss bikin di sini C. Ini titik C. Misalnya di sini kan habis negatif 3 berarti negatif 4 kan. Terus di sini kalau kita panjangin lagi di sini negatif 5. Nah, biar ada. Maka di sini titik koordinatnya berapa? Dia berada di sebelah mana sumbu X? Di sebelah kiri 0 pada sumbu X, berarti dia berapa langkah? Berarti negatif ya. Berarti berapa langkah dia? Ada 5 langkah. Berarti dia titik aksisnya adalah negatif 5. Lalu ordinatnya berapa? Dia pada sumbu Y berada di mana? Di bawah apa di atas? Di bawah, berarti negatif kan? Berapa langkah? Ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dia negatif 4. Maka titik koordinat titik C adalah negatif 5, negatif 4. Aksisnya negatif 5, ordinatnya negatif 4. Miss rasa cukup ya contoh-contoh menentukan titik koordinat. Nanti kamu lihat di buku kamu, cari latihan-latihan soal untuk menentukan titik koordinat ya. Oke, semangat, kita lanjut ya nak ya. Nah, sekarang di depan kita ada titik koordinat atau lokasi-lokasi tempat tinggal beberapa tempat ya. Jadi dengan titik koordinat kita bisa memperkirakan jarak kita di sebelah mananya sebuah titik acuan ya. Apakah di sebelah selatan berapa derajat atau berapa langkah dari titik acuan atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada sumbu X, ada sumbu Y, ada absis, ada ordinat ya. Nah, pada kuadran pertama itu ada 3 tempat ya, perumahan, pasar, pos. Pada kuadran kedua itu ada pos 2, hutan, tanah lapang, teka-teki tersembunyi ya. Lalu pada kuadran ketiga itu ada 2 tempat pemakaman dan kolam. Pada kuadran keempat itu ada 1 tempat yaitu pos 3. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada 4 tempat yang berada pada sumbu, baik pada sumbu absis, pada sumbu X atau pada sumbu Y ya. Dimana di sini pos utama itu berada pada sumbu X ya, yang berada pada titik 2 sumbu X. Lalu di sini tenda 2 itu berada pada sumbu Y positif, tenda 3 berada pada sumbu X negatif, tenda 4 berada pada sumbu Y negatif. Nah, anak-anak ayo bersama-sama kita tentukan titik koordinat dari sumbu-sumbu ini. Ayo kita mulai dari perumahan ya, dari pasar dulu deh. Pasar ini berapa koma berapa? Dia berada di sebelah kanan X berapa langkah? 4, berarti dia 4 aksisnya. Terus dia berada di sumbu Y sebelah atas apa bawah? Di atas, sumbu di atas 0, berarti positif. Berapa langkah dia? 1, 2, 3, berarti positif 3. Maka titik koordinatnya adalah 4,3 ya. Lanjut perumahan. Perumahan ini berapa koma berapa gitu loh. Perumahan itu berada di sebelah kanan 0 pada sumbu X. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia 6. Berarti dia aksisnya 6 ya. Terus sumbu Y-nya berapa? Dia di atas sumbu Y, berarti positif. Berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lurusannya. Berarti dia ordinatnya 5. Berarti titik koordinat perumahan tersebut adalah berada pada titik koordinat 6,5. Nah, lanjut pos.
pos berapa sayang? Berapa koma berapa? Iya, 2,5. Kenapa? Karena di sebelah kanan 0 pada sumbu X 2 langkah dan di atas 0 pada sumbu Y 5 langkah. Oke ya. Nah, kita lanjut yang tenda. Nah, tenda ini bagaimana? Dia di X pada titik berapa? Di X dia pada titik coba. Di X dia pada titik berapa? Iya, di X-nya dia 0, ya kan? Terus ordinatnya 2. Kan dia berada pada sumbu Y pada ordinat 2 ya. Nah, sekarang pos 2. Pos 2 ini berapa koma berapa? Ayo, pos 2. Sebelah kiri 0 pada sumbu Y. Ada berapa langkah? 4. Berarti dia negatif 4 ya. Terus ordinatnya di atas 0 pada sumbu Y 4, berarti dia negatif 4,4 titik koordinatnya ya. Terus tanah lapang itu di bawah pos 2 itu berapa koma berapa? Iya, sama ya, negatif 4,3 karena satu langkah satu titik di bawah pos 2 ada sumbu Y. Nah, hutan bagaimana hutan? Hutan berapa koma berapa? Hutan absisnya berapa? Iya, absisnya jatuh pada negatif 8, berarti dia negatif 8. Terus ordinatnya nih kalau kita lurusin ini jatuh pada titik 5, berarti dia 5. Maka titik koordinatnya negatif 8,5. Nah, sekarang teka-teki tersembunyi. Ini koordinatnya berapa? Dia jatuhnya di mana? Di negatif 6 absisnya ya. Terus ordinatnya jatuh di mana? Di positif 2. Maka titik koordinatnya adalah negatif 6,2. Ini tenda 3 bagaimana tenda 3? Tenda 3 berapa tenda 3 dong? Tenda 3 negatif 2,0 ya. Nih, negatif 2 dia-nya 0 ya. Oke, lanjut. Ini pemakaman berapa nih titik koordinat pemakaman? Berapa koma berapa? Dia jatuh di negatif 5. Maka di sini negatif 5, dia-nya berapa? Negatif 2. Maka titik koordinat pemakaman itu adalah negatif 5, negatif 2. Nah, kolam bagaimana titik koordinatnya? Iya, dia lurusannya di sumbu X apa? Iya, sumbu X dia negatif 3. Terus di sumbu Y-nya negatif 3. Maka titik koordinat kolam adalah negatif 3,3. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, sekarang tenda 4. Tenda 4 ini berapa koma berapa titik koordinatnya? Iya, dia absisnya 0 ya. Berarti 0, terus ordinatnya di bawah 0 pada sumbu Y berarti negatif 2. Lihat aja lah lurusannya ini kemana gitu ya. Terus tenda 1. Tenda 1 itu di mana? Ayo titiknya. Ini kan tenda 1. Tenda 1 berapa dong titik koordinatnya? Tenda 1 X-nya berapa? Iya, 2 ya. Terus Y-nya pada titik 0, berarti dia 2,0. Yang terakhir pos 3. Pos 3 itu berapa koma berapa? Berapa nih? Pos 3 X-nya. Iya, lurusannya ke atas ini di 3. Maka 3 terus ke sumbu Y. Iya, negatif 3. Maka titik koordinat jadi pos 3 adalah 3, negatif 3. Ya anak-anak ya, harus paham, harus nanti kamu latihan-latihan soal ya lagi ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke sebab yang baru, yang materi yang lanjutan ya, yaitu tentang menentukan posisi titik pada koordinat kartesius terhadap titik acuan tertentu, ya kan? Nah, kalau pada titik koordinat sebelumnya
itu titiknya misalnya seperti ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini X, ini Y. Nah, di sini kita tahu ini bahwa titik acuannya adalah titik O, yaitu titik O itu adalah 0,0. Artinya berada pada apsis 0 dan pada ordinat 0. Nah, sekarang bagaimana kalau titik acuannya bukan di 0,0? Ya, misalnya seperti ini. Jika titik A memiliki koordinat 4,5, kalau dari titik 0,0 ya, dia berada pada titik 4,5. Jadi misalkan di sini dia titik A-nya itu. Nah, di sini titik A-nya. Kalau dia kalau titik acuannya adalah 0,0 ya. Kalau 0,0 titik acuannya, maka titik A itu berada di sini pada 4,5. Ini A. Nah, yang ditanya adalah berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuannya 1,2. Nah, sekarang kalau bergeser ya, titik acuannya dari 0,0 ke 1,2. Nah, berarti dia melangkah di sini, sumbu Y-nya pindah ke kanan 1 langkah ya. Sumbu X-nya 2 langkah ke atas, maka di sini dia titiknya, acuannya. Jadi 0,0-nya itu sekarang pindah ke sini. Tadi kan di sini 0,0-nya. Nah, acuannya 0,0 kan. Sekarang acuannya itu berubah yaitu pada acuan 1,2. Nah, acuannya di 1,2. Berapakah koordinat titik A yang baru? Nah, di sini karena ini dia dianggap 0, maka kita bisa lihat dia ada berapa langkah di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Ini kan sumbu Y, sebelah kanan itu ada berapa langkah? Ada 3. Maka di sini dia 3. Terus dia di atas sumbu X-nya ini X yang baru, ini kan berarti Y baru, ya kan? Berarti ini X baru, ya X baru, ini Y baru. Di atas X baru dan Y baru ini dia ada berapa langkah? Tadi di atas X baru, dia di atas Y baru, di samping Y baru dia ada 3 langkah, berarti aksisnya 3. Sedangkan ini di atas X baru dia ada berapa langkah? Ada 3 juga. Berarti dia koordinatnya 3. Maka titik koordinat A jika acuannya pada 1,2, maka dia titik koordinatnya 3,3 gitu. Oke ya, paham ya? Jadi bagaimana menentukan titik acuan? Itu ada beberapa cara, yaitu manual. Yang pertama ada caranya. Yang pertama adalah secara manual, seperti yang manual itu artinya pakai diagram ya, pakai diagram Kartesius seperti ini. Yang kedua itu adalah menggunakan rumus ya. Nanti kita akan teruskan pelajari menggunakan manual tadi seperti ini. Nanti kita contoh lagi ya, baru nanti kita masuk ke rumus. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, ini ada contoh. Kita melihat sebuah diagram Kartesius ya. Diagram Kartesius dan sebuah garis kelihatan belok-belok nih ya. Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kamu kalau disuruh menentukan titik koordinatnya harusnya sudah bisa karena sudah kita pelajari di sebelumnya, ya kan tadi ya. Nah, sekarang contoh, tentukan berapa koordinat titik A terhadap titik G sebagai acuannya. Kalau tadi di sini titik acuannya tuh di sini 0, ya kan 0,0 kan. Nah, sekarang kalau acuannya berubah di sini di G. Berarti dia di sinilah 0,0-nya sekarang. Tadi 0,0-nya di sini, sekarang pindah ke G 0,0. Gitu aja nganggapnya. G itu kan pada titiknya nih pindah ke sini. Kalau tadi 0,0-nya di titik O, sekarang 0,0-nya pindah ke titik G. Oke. Nah, sekarang titik A itu ada berapa apsis
absisnya berapa, ordinatnya berapa dari titik acuan G. Kalau G-nya 0, maka kamu perhatikan ada sumbu yang hijau nih, ya, sumbu X-nya hijau, ini X baru, ya, ini X baru. Lalu di sini yang hijau lagi nih adalah Y baru atau ordinat baru, ya kan? Nah, titik A ini dia berada pada absis berapa, ordinat berapa jika titik acuannya di G. Nah, kita lihat ada berapa langkah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini dia di angka 13. Pada kotak ke-13. Berarti absisnya negatif 13. Kenapa negatif? Karena di sebelah kiri sumbu X, ya, di sebelah kiri titik 0, ya. Terus ordinatnya berapa? Nah, kita hitung lagi, dia jatuh di titik apa dia? Di atas sumbu, di atas titik. Di atas titik O sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 ya. Ini 5. Berarti dia jatuh pada negatif 13,5. Maka titik koordinat A yang baru jika acuannya berada pada titik G adalah negatif 13,5. Nah, sekarang kalau Miss tanya nih yang I, ini titik I di sini, titik I ya. Titik I ini jika acuannya G, dia berapa koordinatnya? Berapa koma berapa? Titik I. Maka kita bentar hapus dulu. Nah, di sini titik I ini ada berapa nih? Nah, dia kalau ke G, dia berapa langkah sebelah kiri? 0. 1, 2, 3. Berarti dia negatif 3 aksisnya ya. Terus ordinatnya berapa? Dia di bawah 0, pada sumbunya ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti negatif 6. Berarti koordinat baru I itu adalah negatif 3, negatif 6. Nah, sekarang misalnya kalau Miss tanya yang C. Yang C ini titik koordinat barunya berapa jika acuannya G? Kalau G sebagai 0,0, maka dia sebelah kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan, maka aksisnya 9, negatif 9 ya, negatif 9 ya. Terus ordinatnya berapa? Kita hitung lagi, C itu berada pada posisi berapa? Ayo, 1 ya, berarti 1, berarti negatif 9,1 jika acuannya di G. Ya, jika acuannya di G. Kalau acuannya di 0, di O, maka lain lagi ceritanya. Ya, yang lainnya kamu terusin sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi dengan menggunakan cara manual, menggunakan diagram Kartesius. Nah, bagaimana menentukan letak koordinat baru jika acuannya berubah dengan menggunakan rumus, ya kan? Nah, misalnya masih gambar yang sama, ya, masih perkara yang sama. Tadi titik acuannya adalah G, di sini juga titik acuannya tuh G. Nah, titik acuan itu kita anggap dia kan memiliki titik koordinat X, Y. Nah, itu kalau acuan dia berarti X1, Y1 ya. Kalau dia titik acuannya G, berarti aksisnya G itu sebagai X1, lalu ordinat G-nya itu sebagai Y1 gitu ya. Sedangkan titik koordinat yang ditanya, yang baru, itu titik koordinat awal mula-mulanya, itu titik absisnya itu X2, terus ordinat lamanya itu adalah Y2 ya.
Jadi kamu harus pahami mana itu X1, Y1, X2, Y2. Kenapa? Karena kita kan pakai rumus ya, bahwa X baru itu adalah X2 dikurang X1. Ini namanya X baru ya. Y baru itu adalah Y2 dikurang Y1. Nah, gitu ya. Jadi X1 itu adalah absisnya acuan, Y1 itu adalah ordinatnya acuan. X2 itu adalah ya. Jadi di sini X1 itu adalah absis acuan ya. Terus Y1 ini adalah ordinat acuan. Terus X2 X2 apa? X2 ini adalah absis lama ya, absis yang sebelumnya ya, dari yang akan dicari. Sedangkan Y2 ini adalah ordinat lama ya, ordinat yang lama dari yang dicari itu ya. Sini acuannya G. Nah, jadi X sama dengan X2 dikurang X1. X baru adalah X2 dikurang X1. Y baru adalah Y2 dikurang Y1. Nah, dengan menggunakan rumus di sini, koordinat titik G pada diagram Kartesius di atas adalah 6,2. Ini G ini berada pada titik koordinat 6,2 kan? Kalau kamu lihat ini, kalau ini dia 0,0, maka dia G itu adalah 6,2. Berarti di sini X1-nya 6 ya. Berarti di sini X1-nya 6 ya, karena 6,2 maka dia X1-nya 6 terus Y1-nya 2. Oke. Lalu sedangkan koordinat titik A-nya adalah 7,7. Ini kalau kita lihat ini dari titik O ini, ordinat A ini adalah 7, negatif 7,7 ya, negatif 7,7. Berarti di sini X2-nya negatif 7, terus Y2-nya adalah 7. Nah, jadi dengan menggunakan rumus X baru Y baru, dapatlah X2 dikurang X1 ya. X2-nya tadi negatif 7, negatif 7 dikurang 6, dapatlah dia negatif 3, negatif 13 ya. Lalu Y barunya bagaimana? Y barunya Y2 dikurang Y1. Y2-nya 7, Y1-nya 2, berarti 7,2. Maka titik koordinat dari A yang baru ya, ini kalau kita tulis A baru, maka dia negatif 13,5 ya. Sama seperti dengan cara manual ya, sama dengan cara manual yang tadi, dengan cara rumus itu menghasilkan yang sama. Oke, paham ya? Nanti kamu coba cari, kita ambil contoh misalnya seperti ini sebentar. Nah, misalkan akan bikin satu contoh ya. Contoh, misalnya ada sebuah titik koordinat A itu adalah negatif 5,3 ya. Lalu ada titik koordinat B, itu titiknya adalah 7,8. Lalu ada koordinat C, titik koordinatnya itu adalah negatif 2, negatif 5. Nah, ini semua titik koordinat jika acuan adalah titik O, yaitu 0,0. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, tentukan, ini kan koordinat A yang lama, B yang lama, C yang lama jika acuannya 0,0. Nah, sekarang tentukan titik koordinat baru, tentukan titik koordinat baru A
jika acuannya pada titik C. Nah, tadi ini sudah bilang kalau titik acuannya C itu tadi ada pada negatif 2, negatif 5. Karena dia sebagai acuan, maka di sini X1-nya negatif 2, lalu Y1-nya adalah negatif 5. Lalu karena titik A tadi berada pada negatif 5,3. Nah, karena dia yang dicari, maka di sini X2-nya adalah negatif 5, lalu Y2-nya adalah 3. Maka kita bisa menentukan nilai titik koordinat A yang baru. Maka kita cari X barunya, yaitu X2 dikurang X1, yaitu X2-nya tadi negatif 5 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Berarti aksis dari titik A itu yang baru itu adalah 3. Lalu Y baru itu berarti Y2 dikurang Y1. Y2-nya adalah 3, terus Y1-nya adalah negatif 5. Maka dia 3 ditambah 5, hasilnya 8. Maka titik A yang baru itu adalah koordinatnya adalah negatif 3,8. Paham ya? Harap kamu coba-coba lagi jika misalnya tentukan titik B jika acuannya A, atau tentukan titik C jika acuannya B. Kamu coba-coba aja ya. Miss percaya kamu pasti berhasil asal kamu sungguh-sungguh ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada sebuah latihan buat kita. Bagaimana contoh lain lagi ya. Sebutkan koordinat E terhadap titik J, di mana titik J itu titik koordinatnya adalah 1, negatif 5. Berarti di sini satunya sebagai X1, terus 5-nya sebagai Y1. Ya kan, di sini kan udah jelas ya. Nah, tentu koordinat E adalah 2,4, berarti X2-nya 2, Y2-nya 4. Koordinat titik E terhadap titik J adalah kita cari X barunya. Tadi X2 dikurang X1. Ya, X2-nya adalah 2, X1-nya adalah 1. Maka 2 dikurang 1, dapat absisnya 1 ya. Lalu Y barunya bagaimana? Y2 dikurang Y1. Y2-nya mana Y2-nya? Y2-nya 4 ya. Terus Y1-nya negatif 5. Maka 4 dikurang negatif 5 hasilnya 9. Maka koordinatnya yang baru adalah 1,9. Nah, yang berikutnya adalah koordinat titik F adalah 5,5. Berarti berarti sini X2 kan acuannya masih sama ya, acuannya masih G. Jadi titik G ini sebagai acuan, ini acuan. Ya. Nah, berarti J ini 1, J itu 1 sama Y1 ya. Nah, berarti di sini karena titik F itu 5,5, maka X2-nya 5, Y2-nya 5. Maka X baru dari titik F adalah X2 dikurang X1. Ya, salah. X2 dikurang X1, maka 5 dikurang 1 hasilnya 4 ya. Lalu Y barunya adalah Y2 dikurang Y1. Y2-nya 5 dikurang negatif 5, 10. Maka titik koordinat F terhadap J yang baru adalah 4,10. Absisnya 4, koordinatnya 10. Oke. Nah, dengan cara yang sama coba kalian tentukan koordinat titik G terhadap titik G dan H terhadap titik J. Titik G titik H-nya dari mana? Itu kamu bisa lihat pada gambar yang di sini. Nih, ini kan ada titik G titik H kan. Ya, kamu nanti tentukan saja. Itu jadi pertanyaan tadi. Tentukan titik koordinat G dan H terhadap titik J. Ya, anak-anak ya, tetap semangat, tetap berusaha. Kamu coba-coba lagi. Jangan lupa like and subscribe ya.
Ini ada sebuah quote ya dari Abraham Lincoln. Kamu tahu Abraham Lincoln siapa? Kalau belum tahu cari di Google. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep on doing so until the end. Jadi never give up. Mungkin menurutmu matematika sulit, tapi kamu harus terus berusaha, pasti bisa. Oke, have a nice day. God bless you. Lanjut di classroom.